Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih dikasih Allah nikmat sehat. Alhamdulillah. Kemarin dari ini ya, apa? Temboro ya? Iya Tat, alhamdulillah kemarin baru pulang dari Temboro. Udah berapa lama Temboro? Baru sekitar setengah tahun lah Tat, sekitar 7 bulan. Oke. Baiklah, teman-teman semua, kita sekarang bersama teman kita Muhammad Ferry Ubaidillah, biasa dipanggil Ubay. Kita berlokasi sekarang di Masjid Agung As-Salam. Terus kita mau keliling-keliling kota Lubuk Linggau sembari kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol perkara ruqyah. Tapi dipasang dulu ininya, Oh ya. tibelnya. Oke. Bismillah. Antum tamatan mana sekolah? Dulu tamatan SMP Negeri 2 Tat. SMP ya? Iya, SMP. Oh, SMP kemudian- nggak ngelanjut ya. Nggak lanjut ya? Iya. Ini ya, apa? Dulu pang ya? Iya Tat. Sampai Iya. sampai di wajah semua. Iya. Berapa lama bergelut di dunia apa itu? Jalanan ya? Itu mungkin sekitar tahun 2014 mungkin 2014-13. 14, 13, 14 ya? Iya. Sampai kemana aja? Pokoknya udah keliling lah. Keliling-keliling ya? Iya. Termasuk Jawa, Sumatera, Bali. ngeband juga dulu ya? Iya, ngeband seperti ngeband juga kan. Iya. Sama. Allah. Karena dulu ngeband juga tahun 99 2000 di Lubuk Linggau, gitaris. Banyak band juga dulu. Kemudian hijrah ke Jogja beberapa bulan belajar sama kakak di Jogja. Kemudian kuliah di Palembang. Kuliahnya di AIN, Oh, insyaallah. Institut Agama Islam Negeri. Tapi yang dikerjain setiap hari ya ngeband. Oh. Ngeband apa, ada festival band, ada ya bermacam acara band. Sempat ya termasuk ini intensitas tinggi juga kita ngeband dulu. Antum ngeband juga? Iya, Dad. Mungkin inilah udah dapet lah satu lagu ya kan. Oh gitu ya, sudah pernah rekaman gitu ya? Iya. Sudah pernah rekaman. Iya. Terus ini ya? Iya. Sudah pernah ini. Ya. Udah pegang apa kemarin? Megang ini Dad, Bass. gitar sama vokal. Gitar sama vokal. Lagu-lagu Lagu-lagu keras Nirvana lah, gitu. musik-musik Nirvana keras, juga ya iya. gitu ya? Oh iya. Iya. Yang genrenya seperti street punk, Oh gitu ya, rock-rockan. Jadi antum hidup di jalan ya? Ya kadang jalan ya, seperti itulah. Mereka itu kan anti Iya. kemapanan ya, Iya. gitu ya. Seperti itu kan. Nah, sekarang apa antum sendiri kalau lihat anak-anak pang gimana? Kalau sekarang untuk saat ini sih ya kadang tuh ya seperti risau lah Tat. Oh, kawan-kawan yang belum Iya, hijrah gitu iya, ya? belum hijrah Tat. Udah sering mendakwakan mereka untuk apa? Itu sering Tat, sering datang Tobat gitu, silaturahmi sering ya kan. Jadi enggak putus ini ya, silaturahmi ya? Enggak putus Tat. Oke. Karena kalau kita ngejauh dari mereka takutnya kita zolim dengan mereka. Oke, iya. Sedangkan dakwah itu merangkul Iya, ya, iya. bukan memukul kan? Iya. Iya. Jadi usaha-usaha dakwah itu udah sering untuk mereka ya, Iya, kawan-kawan yang iya. masih bergelut dalam dunia jalanan, dalam maksiat gitu ya. Oke. Kemudian antum hijrah itu awal mulanya kayak apa? Itu awal mulanya itu Tat, ketika saya lagi ini Tat, lagi perform itu juga Tat. Oh lagi perform di atas panggung? Iya, lagi perform di atas panggung itu. Sedang ini Iya, vokal ya? Iya. Itu ketika acara gigs di Medan itu Tat, lagi tour juga kan. Oh di Medan? Iya, lagi tour juga, band saya lagi tour. Apa nama bandnya? Brother Bastard Tat. Brother Buster Iya. di Lubuk Linggau? Iya, lu meninggal Tat. Iya. Terus? Terus itulah ketika lagi perform. Jadi
mungkin kayak ada bisikan lah Hmm. gitu. Tiba-tiba ada bisikan itu, udah Apa bentuk bisikan? bisikan itu udah cukup, udah inilah. Pokoknya kayak nyuruh berhenti gitu lah. Dat. Udah berhenti gitu ya. Kamu udah puas cukup lah, udah cukup puas, ya, ya. Udah. harus ambil bekal akhirat gitu ya. Iya. Ketika lagu belum selesai udah langsung ini. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba langsung gitar, entah kenapa tuh gitar langsung saya taruh, kawan-kawan pada bingung semua. Ini kenapa ini nggak ada yang gitu? Kesurupan apa ya? Iya. Udah saya pengen pulang aja gitu Oh, kan. gitu. Iya. Oh, jadi itu penampilan terakhir bukan? Iya, apa terakhir? Oh, penampilan terakhir. Iya. Tapi Apakah sebelumnya ada bisikan-bisikan untuk taubat? belum, itu yang pertama itu. Oh, gitu. Iya. Bisikan pertama itu langsung Iya. dapat. Iya. Tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun awal 2017. Awal 2017. Iya, Dan. Oh, iya. Ya, antum pernah dulu di Marga Mulia di markas ya? Iya, benar. Anak lihat ini anak apa? Anak pang pakai sorban ini. Masya Allah. Tapi waktu itu sempet sih kepikiran nih, ini tobat beneran atau cuma apa? Cuma tren-tren aja. Iya. Tapi sampai hari ini 2017, 18, 19, 20 anak lihat antum istiqomah. Masya Allah. Bantu doanya, Dan. Iya. Semoga istiqomah. Maka jadinya video ini termasuk apa, untuk mungkin jalan istiqomah bagi yang lain kan, gitu ya. Karena hijrah itu kan dibilang gampang ya gampang, dibilang susah susahnya di istiqomah. Hari ini antum bilang hijrah, besok ulangi lagi perbuatan-perbuatan yang maksiat, namanya tobat sambel. Iya, tobat. Tapi menjaga istiqomah sampai bertahun-tahun itu yang sulit kalau menurut saya. Ya, maka ya alhamdulillah kalau antum istilahnya istiqomah dalam tobat tersebut. Waktu antum tobat pertama sekali pulang dari Medan kan? Iya. Iya kan? Itu apa yang antum laksanakan? Ya awal-awalnya sih masih ini apa? Masih merenungin itulah. Kok Oh, renung. ada aja. Kok Ini bisa ada bisikan gitu Bisa, ya? bisa bisikan seperti itu kan. Jadi mulai sholat tapi masih lagi nongkrong lagi Masih nongkrong, belum pakai sorban ya? Belum. Masih kalau ada hati iya, pengen tergerak lah. Yang tadinya tobat, belum lepas dari hal-hal seperti itu, tapi belum tahu arahnya iya, kemana. belum tahu arahnya, belum tahu ilmunya, Belum masih tahu ilmunya. kadang tuh waktu sholat, setelah sholat masih mabok. Nanti Masih nggak? waktu azan lagi mabuk lagi, ini sholat lagi, habis itu mabuk lagi, masih ini karena belum tahu ilmunya tadi. Iya. Ujung-ujungnya Terus antum bisa tahu ilmunya dari siapa? ya awal-awalnya itu ketika ini berpikir kok saya ini sholat tapi kok mabuk, masih bermaksiat, udah tinggalin semua gitu, seperti itu. Punya ada kepikiran sendiri untuk meninggalkan itu. Oke gitu ya. Teman-teman waktu itu pada protes nggak? Ya sebagian ada yang ini yang protes, ada yang ngebully, bahkan ada juga yang ngerespon lah, yang mendukung juga kan. Ada yang mendukung ya? Ada juga yang kepengen juga seperti ini kan. Ada yang ikut kerja antum nggak? Yang di rombongan yang di teman-teman yang satu kelompok itu? Alhamdulillah Tat, kalau di seluruh provinsi Sumatera Selatan ini mungkin sekitar 70% kawan-kawan itu udah. Dari antum maksudnya? Oh, kalau Yang dari antum, yang dari kalau yang dari saya alhamdulillah sih banyak sedikitnya alhamdulillah Tat. ada ya? Ya. Oke. Jadi memang hidup kadang harus menginspirasi. Kayak anak juga dari mulai musik banyak menginspirasi kawan-kawan. Nah, waktu kita bertobat, kemudian hijrah, itu pun harus bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Jadi memang hidup harus menginspirasi dalam hal kebaikan. Kejahatan aja kita inspirasi, keburukan kita inspirasi. Nah sekarang kebaikan yang harus kita inspirasi, ini yang paling utama. Iya kan? Iya Tat. Salut lah sama antum bisa ya istiqomah sampai berapa tahun lah paling enggak ya. Iya. Mudah-mudahan doakan antum benar-benar istiqomah. Apalagi antum bujangan kan. Ya Allah. Antum ada rencana ke Temboro lagi? Insya Allah Tat. Paris apa? Sekitar Madinah Panjava. Iya.
Pondok pesantren. Tanggal berapa? Mungkin sekitar tanggal 28 ini mungkin Mungkin ini hadiah mungkin ya. Iya. Kenang-kenangan kita ya, video ya. Video channel YouTube, masuk ke YouTube. Berapa tahun rencana? Insya Allah tuh mantunya doanya ya sampai selesai sampai 10 tahun. 10 tahun? Iya. Masya Allah. Kuatkan diri, Iya. ya. Kuatkan diri, tambah ilmu, banyak belajar. Awas jangan sampai, karena setan akan terus membisik. Iya. Setan itu kalau orang sudah bertobat, dia akan membisiknya lebih halus daripada orang yang belum bertobat. Orang bertobat, orang berilmu akan dibisikkan secara halus, lebih halus lagi. Sekarang udah jalankan berapa tahun? Ini mungkin baru 1 tahun lah kan. Ya mungkin Sekarang baru 1 tahun ya, baru tahun. Ya. Terasa ilmu udah nambah belum? Alhamdulillah sedikit banyak ya. Sedikit banyak. Teman-teman yang satu komunitas kayak antum di situ ada yang anak pang gitu, Oh ada juga tuh. yang di Temboro. Ada juga. Mungkin gitu sekitar ya. ada 10 orangan lah. Iya, oke ya. Gini, waktu antum memutuskan untuk, ini kan jamaah tabligh ya? Iya. Iya kan? Iya. Khuruj ya gitu ya. Iya. Waktu antum memutuskan untuk ikut jamaah tabligh itu atas dasar kesadaran sendiri, apakah ada arahan dari orang lain atau gimana? Itu awal-awalnya ini ketika itu ya saya ini masih awal-awalnya itu masih tempat-tempatnya tadi lah masih sholat mabuk ketika itu ada kawan yang dari Palembang juga sempet teman-teman lama juga kan, teman lama nongkrong kan Ya gitu. dia ngubungin Ubay di mana katanya, di Linggau, udah kesini aja ke Palembang katanya gitu. Oh gitu. Ya, gitu Palembang aja kita hijrah bareng di Al-Burhan ya? Iya di Al-Burhan. Iya, di markas provinsinya ya. Iya. Al-Burhan. Ya. Terus ada, jadi komunitas pang yang di Palembang yang undang antum ke Iya. Palembang itu. Jadi semakin kuat untuk ini. Iya, semakin jadi ada temennya, ada semangat jadi. Tapi sebelumnya mereka udah tahu kalau antum tobat ya. Iya. Terus memutuskan untuk secara fisik berubah itu gimana? Sorban terus gitu. Waktu di Palembang atau di Linggau? Itu waktu di Linggau Tat. Iya. Di Linggau. Iya, waktu di Linggau. Kan kaget orang-orang lihat Iya. antum dari pakaian yang ya ala jalanan, anak pang terus pakai sorban gitu. Iya. Masya Allah. Ada yang protes nggak waktu itu pakai pakaian itu? Ya. Itu baik. Udah kamu mau tobat aja tapi pakaiannya biasa aja gitu. Iya. Ada. Bahkan orang tua sendiri kadang ya bilang seperti itu. Orang tua juga ya. Ya mungkin orang tua Iya. kaget lah ya. Ikut Waktu apa kaget. ini, ikut teroris kali ya. Oh, Itu bangga ikut aja teroris, ya. gitu kan. Oke, jadi dari bisikan, dari Medan, kemudian antum sholat mabuk terus sampai sekarang alhamdulillah tidak mabuk lagi kan? Ya alhamdulillah. Itu tahun berapa buat di wajah? Ini di wajah mungkin sekitar tahun 2015. 2015. Iya. Di mana buatnya? Di mana-mana di kadang di Jakarta, di kalau ada temen yang nawarin pengen buat nggak? Pengen gitu. Antum kepikiran nggak kalau satu saat kalau tato itu di wajah terus ngapusnya gimana? Waktu buat kepikiran nggak? Enggak ada. Nggak kepikiran? Karena udah terinspirasi tadi karena sudah barangnya kayak ada idola lah gitu. Siapa idola antum waktu itu? Oh, itu Weti Bucan vokalis The Exploited band Amerika. Oh, band Amerika ya? Iya. Pang juga ya? Iya, Aliran pang juga. ya? Iya. Tapi sekarang idola antum Rasulullah. Rasulullah. Makanya sekarang penampilan udah berubah. Iya. Ya, orang itu punya potensi maksiat, juga punya potensi untuk beribadat. Semua orang punya potensi berada di jalan Allah. Semua orang punya potensi untuk di luar jalan Allah. Tinggal kita ini mau dah mencari hidayah itu, ya kan? Kata Allah kan bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta, ya kan? Walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Semuanya kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nah itu seperti Rasulullah kan, walaupun dia seorang Rasul, tapi ini membuktikan bahwasanya manusia tak bisa memberikan petunjuk kepada
atau memberikan hidayah kepada manusia lain kecuali atas izin Allah. Allah lebih mengetahui ya siapa yang mau dikasih hidayah tersebut, termasuk antum sekarang. Maka antum mesti bersyukur dengan perubahan yang antum alami sekarang, ya kan? Bersyukur dengan qaul, dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan amalia ibadah dan sebagainya. Dan yang jelas amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Anak dulu juga termasuk apa ya? Namanya pemain band kan gitu kan, mana-mana kita main gitar. Pernah juga juara the best gitar dari dulu kan, lagunya lagu heavy metal, lagu rock, lagu apa Halloween, lagu Dream Theater. Kalau yang di sini bumerang segala macam. banyak macam inilah. Mana yang ini pernah juga ikut underground. Pernah dulu sering mainkan lagu Napalm Death dari Inggris katanya ya. Tapi berhubung dulu memang anak kurang apa ya namanya lagu itu memang harus dengan penjiwaan yang ini. Kalau underground bagi anak dulu tidak termasuk yang sulit dijiwai lah, pikiran seperti itu. Jadi keluar dari UK underground ke lagu-lagu yang ya kalau dulu kan hidup susah kan, sulit kan. Jadi kalau kita main gitar, main musik itu bagaimana agar dapat menghasilkan uang. Iya, dapat menghasilkan uang. Termasuk kita main di apa kafe-kafe, main di acara-acara apa ulang tahun dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah 2014 13-14 anak sudah menyatakan berhenti untuk bermain musik. Tapi kawan-kawan yang masih main musik masih ada. Masih saya silakan selama apa ya? Musik itu haram ada faktornya. Jadi kalau pembahasan masalah musik ini masalahnya lebih panjang, lebih sulit, harus lebih apa kita lebih pelajari lebih lanjut bagaimana musik yang haram itu, bagaimana disebut dengan yang melalaikan itu. Sedangkan kalau kita panjang lebar kan tentang musik kan, musik sangat luas ya, irama yang berulang-ulang itu musik termasuk kan. Jadi kalau dibahas panjang lah pokoknya, tapi kita tidak membahas masalah itu hari ini, masalah musik. Yang jelas ini mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan yang masih musiknya bermaksiat, ada ininya untuk ya segera kita ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tahu, baik apa program antum? Antum kan nanti 10 tahun kan di Temboro ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan anak doakan mudah-mudahan antum istiqomah. Antum punya program enggak setelah itu mau ngapain? Contoh mau buat apa ya? Pesantren mantan anak-anak nakal misalnya, pesantren anak pang atau rumah rehab apa istilahnya? Rumah rehab narkoba, rumah rehab anak-anak terlantar, orang gila atau segala macam lah pokoknya. Amin, apa? Amin. Kan kita ada kerja dakwah kan? Kerja dakwah yang real gitu kan, yang antum harus programkan dari hari ini kan gitu kan. Dan tentu ada ilmu-ilmu pendukung kan gitu. Apa kira-kira? Ya itu tadi ya bagaimana kita itu bisa merangkul daripada teman-teman yang bahkan orang yang tidak kenal maupun yang kenal untuk bisa sama-sama taat sama Allah. Gitu. Iya. Ya seperti kata Ustaz tadi, insya Allah kalau Allah mengizinkan ya udah buat kayak rumah singgah gitu rumah kan, singgah, pondok pesantren gitu. Pesantren gitu ya. Bantu doanya. Ada rencana ke situ ya? Ada insya Allah kan. Oke ya. Tapi antum juga harus banyak ilmu ya. Iya insya Allah. Harus ilmu psikologi, ilmu apa ya? Nanti ilmu agama kan ditambah nanti ilmu agamanya ya. Pesantren belajar yang benar kan gitu kan. Insyaallah kan. Oh ya Tat, mau nanya Tat. Itu ruqyah itu gimana sih Tat? Antum mau belajar ruqyah? Insyaallah Tat. Ini ilmu, salah satu ilmu yang nanti apa ya akan antum gunakan pada saat kita ada di lapangan. Ilmu ruqyah ini Masya Allah, ilmu yang dipelajari siapapun bisa mempelajarinya, dan berguna nanti waktu kita di satu tempat dimanapun lah,
Dimanapun insya Allah akan berguna ilmu ruqyah ini. Apalagi antum akan ngadapin berbagai macam latar belakang orang yang dahulu mungkin dia banyak kesesatan, banyak kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah. Kita ruqyah ini apa ya? Dakwah utama, karena di dalam ruqyah ini kita bawa dakwah tauhid. Ya, bawa dakwah utama, dakwah tauhid, dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mencoba menghilangkan daripada orang-orang ini kesyirikan kepada Allah. Dah mafhum lah ya. Dan lazim di Indonesia orang Indonesia ini banyak pegangan, banyak ilmu, banyak jimat-jimat yang syirik, banyak datang minta ke kuburan, minta punya ilmu-ilmu silat isian segala macam, siluman-siluman, ajian-ajian, masang susu segala macam. Ini umum sebenarnya. Ya. Walaupun menyedihkan sebenarnya, kesyirikan kok umum ya kan. Padahal kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sebenarnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Maka kalau antum ingin belajar ruqyah, bagus. Ana dukung kita nanti talaki sama, nanti antum bawa ilmu ruqyah ini ke Temboro, insyaallah antum bisa ngeruqyah. Ya kan? Nah, itu ruqyah biasa, ruqyah bacaan ayat Al-Qur'an yang dibacakan ke orang yang siapapun lah, orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang ada gangguan jin, orang yang ada sakit secara medis non medis, kita bacakan dengan wasilah ayat Al-Qur'an, ya kan? Kita bacakan ke orang itu agar Allah memberikan barokah dengan wasilah Al-Qur'an kepada orang tersebut, dihilangkan segala macam penyakitnya. Nah, kan kita yakin, kita sangat meyakini. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Diturunkan Al-Qur'an sebagai syifa kan? Syifa, penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya. Antum beriman dengan Al-Qur'an, insya Allah menjadi syifa, dan insya Allah antum bermanfaat, bisa memberikan wasilah syifa dari Allah itu kepada orang yang antum ruqyah dari Al-Qur'an tersebut. Kan gitu. Ada orang sakit, coba kita, antum percaya dengan Al-Qur'an, percaya. Anda bacakan Al-Qur'an kepada antum banyak berzikir, banyak bertobat kepada Allah, ruqyah. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan bagi orang itu. Kesembuhan yang paling gampang, barokah, dapat kesembuhan yang dapat insya Allah. Nah, pada saat orang ini tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, hati yang tertutup, tidak ada lagi, kata ulama itu, kalau sudah Al-Quran tidak mampu menyembuhkan seseorang, maka tidak ada lagi kesembuhan, tertutup kesembuhan. Nauzubillah. Al-Quran itu menyembuhkan manusia karena dibaca, dipelajari, diamalkan. Ini yang lebih penting, bukan sekedar dibaca, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berimamkan dengan Al-Quran. Nah, secara umum ya ruqyah kan ya kita tahu ya, kesurupan segala macam, sihir, itu yang bagian dari pernak-pernik ruqyah aja. Maka masyarakat juga gitu, kalau ruqyah kesurupan itu mafhum sekali, udah masyarakat udah paham tentang ruqyah kesurupan. Tapi tinggal kita menjelaskan bahwasanya ruqyah itu bukan kesurupan, bukan itu efek kecilnya saja dari itu, bahwasanya Allah menunjukkan ada jin, ada setan dalam badan orang tersebut yang mengganggu, mungkin membisikkan, yang membuat sakit ini segala macam. Berarti cuman ininya aja, reaksinya aja, reaksi aja. Nah, antum tinggal sekarang kalau mau belajar ruqyah, bersihkan hati, niatkan beribadah, ya. Karena khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain. Niatkan kita, ya Allah, dengan ilmu ini aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Iya. Saat antum bermanfaat bagi orang lain, antum sebaik-baik manusia, kata Nabi. Kemudian yang kedua, hafalkan banyak-banyak ayat yang berhubungan dengan syaitan, berhubungan dengan sihir, berhubungan dengan jin kan. Kalau ruqyah kan bertema ya kan, kita bacakan Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, dengan pengobatan, dengan penyembuhan segala macam, itu dihafalkan dan dipelajari maknanya, ditelaah maknanya, dipelajari. Kemudian yang ketiga, kalau antum sudah meniatkan diri menjadi peruqyah nantinya, antum harus kuatkan diri, karena serangan balik dari jin itu bisa terjadi pada diri kita.
Itu cara mengatasinya gimana tuh? Seandainya kalau ada yang pasien kita itu kesurupan atau gimana, itu gimana cara mengatasinya ini? Menghadapi orang kesurupan itu lebih gampang daripada menghadapi jin lah ya. Iya. Lebih gampang daripada menghadapi manusia. Iya. Manusia yang kayak setan. Jadi pada saat orang jin itu menampakkan diri dalam tanda kutip masuk ke dalam tubuh orang secara full, dia kesurupan, lebih gampang menghadapinya. Berlindung ke Allah, bacakan ayat-ayat perlindungan, Qul hu falaq annas, hadis-hadis perlindungan, na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Udah selesai. Ya, kita tiupkan ke telapak tangan kita, ke seluruh tubuh kita. Maka setan itu tidak akan mampu menyerang kita, menggoda kita. Menyerang kita tidak akan mampu dia. Apalagi pakai sihir, pakai serangan-serangan gaib dari mereka. Insya Allah kita akan terlindungi. Dan itu harus yakin. Karena ada orang yang tidak yakin meruqyah tidak berefek. Karena kurangnya ilmu, kurangnya keyakinan. Yakin dulu. Yakin ya kita bisa membantu orang ini dengan berbagai macam teknik. Kemudian dicampur dengan bekam nanti kan. Hijamah. Nanti belajar hijamah nanti. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita ada hijamah, ada pelatihan bersertifikat hijamah, ya. Kemudian belajar juga tentang apa herbal sunnah yang mendukung untuk itu. Antum jadi ilmu antum untuk mewujudkan nanti apa ya? Antum untuk hijrah secara totalitas, insya Allah apa akan terwujud. Jadi kalau hijrah kosong, hijrah tuh gini ya, hijrah tuh berhenti maksiat. Kalau tak jalankan ibadat bukan hijrah namanya. Jadi berhenti maksiat, kosong dari maksiat, isi dengan ibadah, isi dengan ilmu, ya kan? Iya. Nah, maka Ustadz termasuk dulu waktu memang basic sudah ada kan, basic ruqyah waktu dulu. Ayah seorang qori juga, ayah seorang qori, seorang peruqyah dari kelas 5 SD. Ustadz pernah menjuarai MTQ tingkat provinsi Sumatera Selatan, kelas 5 SD, provinsi Bengkulu pernah, sampai remaja, sampai dewasa, sampai kemana-mana kan gitu ya. Nah kemudian ya itu tahun 2099-2000 sempat main gitar terus kan, sampai sehari bisa 8 jam gitu latihan main gitar. Nah, kemudian dari situ mulai 2013-14 kita udah mulai mikir nih, kita nih udah tua kan, udah tua, apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persembahkan kepada agama ini, iya kan? Iya. Itu kan, apakah kita mau menolong agama Allah? Padahal janji Allah, intan surullah yang suruhkum isbarat agamakum tadi, ya. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedua kakimu. Nah, itu. Maka dari situ Ustadz udah harus belajar. Ada sesuatu yang harus dipelajari. Harus ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ustadz belajar ruqyah. Modalnya apa? Modalnya kita dengan suara, dengan nada, dengan bacaan, dengan hafalan. Pelajari sampai belajar ke Bandung, ke peruqyah dari Trans 7 kan, Ustaz Farhan Ahmad rahimahullah, Ustaz Muhammad Zunaidi, kemudian ustaz yang lain. Kita belajar dan alhamdulillah mereka menunjuk Ustaz jadi untuk mengurusin atau ketua daripada Quranic Healing Internasional Sumatera Selatan. Jadi peruqyah Sumatera Selatan dari KHI kita yang mengkoordinir. Oke? Iya. Untuk semangat ya. Insyaallah. Semangat. Belajar ruqyah nanti. Memang tak bisa sehari, tak bisa 2 hari sih. Tapi paling enggak ada satu pertemuan kita nanti yang antum di situ Ustaz talaki, kita bertemu langsung dan Ustaz ridhoi ilmu antum untuk jadi peruqyah. Insyaallah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, Tat, bagaimana misalnya kita kan kalau kita ingin meruqyah orang itu, apa kita harus membentengi diri dulu apa? Jelas. Gimana? Jelas kita harus membentengi diri kita dulu. Ya. Membentengi diri kita dari apa? Gangguan-gangguan. Ya, membentengan biasa kita baca ayat-ayat perlindungan. Biasa kita baca. Ya. Oke, mungkin udah asar ini ya, mau masuk asar gitu. Masuk asar. Asar kita berhenti dulu di masjid. Alhamdulillah. Oke, demikian ya. Mungkin lain kali kita sambung lagi bersama tokoh yang lain lagi, ngobrol perkara ruqyah. Oke?
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi